Jadi untuk pertemuan kali ini, nama mata kuliah kita adalah farmakoterapi saluran cerna, saluran nafas, tulang, sendi, dan kondisi khusus. Nah, nanti pengampu mata kuliahnya ini Bu Armenia, saya sendiri, kemudian Ibu Rahmi Yosmar. Dengan Bu Rahmi Yosmar udah pernah bertemu sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah. Andika, ini Pak Julio ya panggilannya, Andika Julio Putra. Iya, Bu. Oke, sudah pernah bertemu dengan Ibu Rahmi Yosmar. Terus nomor kontak beliau tahu lah ya. Nah, gampang. Kalau nggak tahu tanya aja sama akademik. Nah, akademik tahu itu nomor kontak dosen. Nah, untuk farmakoterapi ini sendiri nanti untuk pendahuluan sebenarnya Prof. Armenia yang menjelaskan, tapi karena beliau berhalangan hadir, jadi saya akan menggantikan untuk hari ini. Kemudian saluran cerna ya, akan dibahas oleh Ibu Prof. Armenia juga. Nah, khusus saya itu saluran nafas dan sebagian tulang sendi. Tulang osteoartritis nanti ya, penyakit-penyakit inflamasi. Nah, kemudian untuk farmakoterapi kondisi khusus itu bagiannya Ibu Rahmi Yosmar, geriatri, kemudian pregnancy ya, apa saja yang harus diperhatikan. Tuh. Oke, untuk buku. Karena ini adalah farmakoterapi yang pertama ya yang diambil, bukunya adalah ini. Kita mengacu kepada farmakoterapi yang karangan di Piro. Ya, dan ini kan yang edisi ke-11 ya. Yang ini ada juga yang 11 yang farmakoterapi prinsip dan praktis ini edisi ke-4 juga di Piro juga. Jadi 2 buku ini sebagai pedoman. Ini buku farmakoterapi di Piro ini bisa diakses online, nanti cari saja di internet ya. Kalau tidak bertemu yang edisi ke-11, edisi ke-10, ke-9, ke-8, ke-7 itu ada. Nah, boleh, itu bisa diakses gratis di internet. Nah, carilah. Kalau seandainya mau ke pustaka farmasi, ke ruang baca, juga ada. Bukunya yang dalam bentuk hardnya itu juga ada. Buku di Piro Farmakoterapi. Acuan pertama kita itu. Nanti gampang ya. Karena bukunya udah ada, baik itu PDF atau baik itu hard. Nah, gampang. Kalau seandainya ada tugas, atau misalnya sekarang kita akan mempelajari tentang tadi saluran cerna. Nah, lihat aja bab saluran cerna. Karena dosen pun akan berpatokan ke sana. Nah, jadi kan sekarang mahasiswa yang aktif ya, udah jelas. Itu bukunya bagus sekali dan dan tersusun tersusun secara runut. Jadi gampang untuk memahaminya meskipun dalam bahasa Inggris. Bukunya dalam bahasa Inggris kedua-duanya. Nah, oke. Sampai sejauh ini ada nggak yang kesulitan memahami textbook berbahasa Inggris? Sherina. Iya Bu, terkadang sulit Bu, soalnya bahasa Inggrisnya itu udah bahasa Inggris saintis. Iya, oke. Bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris umum, udah akademik dan sains. Oke. Nah, udah dapat satu ya. Jadi nanti kan di Island sudah ada itu babnya apa saja pertemuan pertama, kedua, ketiga, atau nanya aja sama dosennya yang bersangkutan, Bu, untuk pertemuan berikutnya kita membahas apa? Boleh. Nah, terus materinya udah ada di Island. Kalau untuk farmakoterapi tadi saya cuma lihat masih sampai 6 ya. Masih sampai 6 topiknya. Nanti saya akan coba tambahkan lagi. Nah, terus boleh tanya ke dosennya, kemudian baca dulu. Karena kita kan sekarang memang Zoom-nya cuma 40 menit ya. Kemudian keaktifan mahasiswa untuk mencari literatur dan membaca. Nah, sistem belajarnya kan seperti itu sekarang. Oke. Nah,
nanti ketika Zoom, ketika meeting kan udah dibaca tuh, Ibu ini ada istilah-istilah yang rumit Ibu, itu maksudnya apa? Nah tanyakan, bikin catatan dulu. Nah oke, sampai sejauh ini oke? Oke, Bu. Oke, nah lanjut. Ini untuk bukunya ya. Boleh siapa yang nyimpan, boleh di screenshot dulu biar gampang, kemudian di share ke temannya biar nggak lupa-lupa. Kan sekarang gampang ya. Print screen share. Gitu aja. Atau nanti apa mau ini PPT-nya saya share juga. Saya share di chat terakhir nanti ya. Itu aja lah. Biar gampang. Atau di Island aja. Di Island juga saya share nanti di chat terakhir juga saya share juga. Nah, apa itu farmakoterapi? Sebentar saya ini ada mau masukin orang dulu ya. Oke, admit all. Mau masukin teman dulu. Oke. Nah, apa itu farmakoterapi? Farmakoterapi itu ada farmako dan terapi. Ya kan? Farmakoterapi itu farmako berarti yang sebelumnya udah belajar farmakologi ya. Yang berkaitan dengan ilmu farmakologi khusus bidang terapi. Terapi itu adalah pengobatan manajemen ya. Manajemen untuk memperbaiki keadaan patologis manusia. Baik itu dengan obat, atau dengan yang lainnya ya, yang bisa memperbaiki kondisi. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa istilah yang penting ya. Farmakoekonomi. Nah, di sini disebutkan kita mempelajari keseimbangan ekonomi, humanity, dan kemudian outcome klinik. Nah, nanti ini semester berapa? 5 ya. Nanti farmakoepidemiologi dan farmakoekonomi masuk ya. Udah masuk? Belum, Bu. Belum. Kapan kuliahnya? Anissa Rahman, farmakoepidemiologi semester 5 atau semester 7 ya? Di semester 5 bukan, Bu. Semester 7 ya, berarti di semester 5 belum ada? Belum. Oh, berarti ini yang masih kurikulum 2017 berarti ya, kurikulum lama? Enggak, udah masuk ke dalam kurikulum 2019 revisi, Bu. Oh ya, oke, berarti yang revisi 2019 revisi, oke. Emang saya sendiri sebagai dosen agak pusing juga dengan kurikulum ini mahasiswanya udah dapat mata kuliah ini atau belum. Nah itu nanti saya tanyakan di jalan aja ya dalam proses. Oke, untuk farmakoekonomi ini saya juga salah seorang pengampunya ya. Jadi di sini akan dibandingkan duit per outcome klinik. Jadi misalnya nih, berapa duit yang akan dihabiskan untuk bisa sembuh dari penyakit A misalnya. Nah itulah farmakoekonomi secara garis besarnya. Kemudian ada health outcome dan HRQOL. Jadi kan ini outcome berarti target ya, target kesehatan itu apa? Misalnya hidup sehat. Kalau kemudian di sini HRQOL. HR ini adalah health related quality of life ya, singkatan dari HRQOL ini adalah health related quality of life. Nah, HRQOL ini nanti juga digunakan dalam studi farmakoekonomi. Nah, kalau seandainya bagaimana cara kita menilai HRQOL-nya, Bu? Nanti di studi farmakoepidemiologi. Di semester selanjutnya ya, tahun depan berarti ya kan? Nah, ini emang yang lebih advance-nya sedikit ya, HRQOL. Nah, untuk farmakoterapi, kita belum sampai ke HRQOL atau health outcome oke, tapi HRQOL-nya masih belum lah ya. Karena hitung-hitungannya itu di farmakoepidemiologi. Atau kalau seandainya mau lanjut itu saya juga kalau seandainya kalau ada yang mau masuk S2 itu penilaian teknologi kesehatan.
penapisan teknologi kesehatan. Nah, di sana rumusnya nanti akan diberikan. S1 belum. S1 cukup tahu saja. Oke. Ini HRQL ini kita memang melakukan survei epidemiologi terhadap beberapa kelompok masyarakat. Next. Nah, ini drug use problems, medication error. Nanti akan dipelajari juga di farmakoterapi ini. Pertama, obat-obat suboptimal drug. Suboptimal drug itu adalah obat, sebenarnya obat A emang digunakan untuk penyakit B, tapi dia nggak optimal. Kenapa? Nah, bisa jadi dosisnya yang kurang, kemudian regimennya yang kurang, kemudian bentuk sediaan obatnya itu yang kurang, kemudian durasi pemberian obat kurang. Regimen dan durasi itu hampir beririsan ya. Terus satu lagi, pasiennya yang kurang tepat. Misalnya berat badannya, pasiennya misalnya overweight atau obes. Tidak mungkin diberikan obat dengan dosis normal. Iya kan? Makanya dia jadi suboptimal. Nah, terus ada lagi obat-obat yang malah kelebihan dosis. Pada siapa? Pasien-pasien dengan gangguan ginjal. Nah, itu biasanya harus dikurangi dosisnya ya. Dihitung kembali dosisnya untuk obat-obat yang perlu penyesuaian dosis. Nah, ini udah dipelajari. Therapeutic window. Siapa nih lagi yang saya mau tanya? Di pertemuan baik dengan mata kuliah sebelumnya, Mila Maulina udah kenal therapeutic window? Belum, Bu. Belum. Di farmakokinetik udah masuk. Farmakokinetik, apa sih namanya, bioavailability, farmakodinamik, farmakokinetik udah belajar? Untuk farmakokinetik baru semester 5 ini, Bu. Oh, baru semester ini, oke. Farmakologi udah lah, Nak. Jadi ada jendela terapi namanya. Kalau di bawah jendela terapi itu artinya dosis obatnya kurang. Nah, itu yang namanya suboptimal. Nah, terus yang kita mau kan range terapeutik itu diantara yang minimum maksimum kan. Obat bekerja sampai obat itu level toksik. Ya kan, antara dua itu kan, kerja obat di therapeutic window. Nanti diulang-ulang lagi ya pelajaran sebelumnya. Nah, kalau seandainya melewati therapeutic window, ditakutkan nanti obatnya jadi toksik. Khususnya kalau untuk di farmakoterapi, yang perlu perhatian itu adalah pasien dengan gangguan ginjal. Tanda-tanda gangguan ginjal nanti ya, di di endokrin kapan belajarnya? Endokrin. Farmakologi ya? Iya, Bu. Gangguan endokrin farmakologi udah belajar ya? Udah. Nah, untuk pasien-pasien dengan gangguan ginjal, dosisnya perlu Kurangi. disesuaikan ya. Oke, dikurangi itu. Nah, itu dia. Kemudian unnecessary drug therapy. Ada obat yang nggak perlu tapi diresepkan. Misalnya apa? Misalnya apa? Yang paling banyak itu adalah steroid. Paling banyak itu steroid. Karena steroid ini kan namanya obat dewa, asal sakit pasti ada aja steroid. Tapi kan nggak semua penyakit bisa harus dikasih steroid. Itu banyak tuh, seperti dexamethasone, methylprednisolone, dan teman-temannya yang on itu di belakangnya. Kemudian ada therapeutic duplication. Nah, ini ada yang mau jelaskan nggak? Nurul Izzah Amalia. Kira-kira apa nih duplikasi terapeutik? Dari bahasanya, panggilannya apa nih, Nurul ya? Iya, Bu. Aha. Kira-kira apa tuh?
Pengobatannya 2 kali. Ya 2 kali ya, duplikat ya. Bentar, saya mau ini dulu, mau admit dulu. Oke. Nah, kemudian, sebentar, balik lagi ke share sebelumnya. Nah, kemudian ada di sini therapeutic duplication itu misalnya nih yang gampang aja. Ada obat yang mengandung paracetamol di dalamnya, misalnya sirup ya, kombinasi atau tablet lah. Saya contohkan di sini paratusin misalnya. Paratusin tablet lah ya. Paratusin tablet itu isinya udah ada paracetamol dan teman-temannya. Ada GG, ada antihistamin juga di dalam. Nah, terus paracetamolnya ini dosisnya udah 500 mg. Nah, ketika sakit, dikasihlah lagi paracetamol sendiri. Jadi resep pertama adalah paracetamol, resep kedua adalah paratusin. Total paracetamol yang ada di dalam resep itu jadi 1000 mg. Meskipun therapeutic window paracetamolnya ini besar ya, tapi kalau seandainya makannya duplikasi terus, hati jadi bahaya. Nah, itu yang harus diwaspadai satu lagi ya. Oke, kemudian ada interaksi obat, drug-drug, obat yang berinteraksi sesama obat, kemudian interaksi obat dengan penyakit. Jadi misalnya sakit A tidak boleh diberikan obat B. Nah, kemudian ada interaksi obat dengan makanan juga. Misalnya untuk penyakit diabetes mellitus, ada obat yang kalau dimakan secara bersamaan itu efek sampingnya jadi menurun. Terus ada juga seperti captopril. Captopril itu bila dimakan ketika perut kita kenyang, absorpsinya jadi kecil. Jadi sebaiknya dimakan ketika perut kosong atau sebelum makan. Jadi cepat kerjanya. Nah, itu termasuk interaksi ya, interaksi obat dengan makanan. Kemudian ada alergi. Alergi ini akan kita bahas paling ya yang tipe A saja ya, yang sudden ya. Nanti paling banyak itu antibiotik, alergi penisilin, nanti itu yang harus dicatat ya pada pasien-pasien penyakit apapun. Rata-rata alergi dengan penisilin itu banyak kasusnya. Golongan penisilin ya, jadi beta-lactam dan teman-temannya itu waspadai aja. Atau ada yang alergi dengan ciprofloxacin, golongan quinolone, atau golongan tetrasiklin. Nah, sekarang saya mau nanya Fahira lagi nih, Fahira Anissa Fitri. Kan udah ngambil farmakologi ya sebelumnya? Iya, Bu. Nah, penggolongan obat antibiotik masih ingat nggak? Masih beberapa. Masih beberapa, tapi tahu di mana akan dicari nanti kan? Tahu, Bu. Nah, tahu. Jadi saya tidak saya tidak orangnya bukan orang yang harus textbook kali ya, karena saya sendiri juga tidak terlalu hafal into detail. Tapi kalau penggolongan secara garis besar, oke, saya tahu. Tapi kalau detail kerjanya di mana, reseptor apa yang bekerja, saya nggak tahu. Saya nggak begitu hafal. Tapi kalau seandainya mau ditanya, saya tahu di mana akan membaca. Ya, maksudnya dosen juga bukan Google lah ya, tapi tahu di mana saya akan mencari ke Google, bertanya ke Google apa keywordnya tahu. Nah, itu. Oke. Kemudian di sini ada adverse effect. Adverse effect ini ada yang bisa dicegah, ada yang nggak bisa dicegah. Nah, itu nanti pelajarannya juga di farmakovigilans sudah masuk ya. Ada nggak babnya farmakovigilans? Nggak ada ya. Jadi, adverse drug effect itu ada kategorinya A, B, C, D.
Jadi yang A itu yang cepat ya, efeknya itu cepat ketahuan. Jadi antara efek yang artinya kan adverse drug effect ini efek obat yang tidak diinginkan. Beda dengan efek samping. Beda ya. Adverse drug effect berbeda dengan efek samping. Bedanya di mana? Efek samping adalah efek yang pasti ada mengikuti efek utama dari obat. Misalnya, difenhidramin misalnya ya, atau obat-obat flu lah, influenza. Nah itu kan untuk ke saluran nafas, tapi efek sampingnya adalah ngantuk, ke saraf pusat juga ada. Nah itu efek samping, mengikuti efek utama. Tapi kalau adverse drug effect itu belum tentu mengikuti efek utama. Kadang ada efek samping ini yang memang sangat besar sekali. Jadi efek samping ini efeknya kecil, tapi bagi beberapa orang efek samping ini sudah sangat membahayakan. Nah, itu baru masuk ke adverse drug effect. Onsetnya itu cepat, sampai ada yang tahunan ya. Kalau misalnya yang kasus-kasus pasien yang lama sembuhnya itu biasanya konsumsi obatnya itu dalam waktu yang misal penyakit kronis, nah itu akan mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama. Nah sehingga penumpukan residu obat di dalam tubuh pun banyak. Nah, ketika sampai pada titik tertentu, obat itu akan menjadi seperti bom waktu aja. Dia akan menyerang organ fisik yang lain. Nah, makanya dalam pemakaian obat, konsumsi obat itu harus sesuai dengan standar terapi. Jangan pintar-pintar sendiri minum obat. Karena organ yang akan bekerja keras nanti itu yang pertama adalah hati, yang kedua adalah ginjal. Karena hati kerjanya mentoksifikasi racun ya, hati dan empedu, ginjal kerjanya memfiltrasi, membuang sisa-sisa yang nggak perlu. Kalau kerja dua organ ini berat, ya udahlah mereka juga bisa sakit ya, terganggu fungsinya, terjadilah kejadian patologinya udah lain. Selanjutnya, nah apa yang harus diperhatikan di sini? Pertama, praktek profesi ya, interprofession. Nah itulah. Jadi bukan hanya farmasis yang bertanggung jawab atas obat, tapi juga pertama kalau ada yang kelihatan dalam prescription, dalam resep itu, wah ini pasiennya beratnya segini, obatnya kurang, boleh langsung komunikasikan kepada dokternya, dok, obat pasien A beratnya segini, sepertinya obatnya suboptimal dok, gitu kan. Oh yang mana? Nah gitu, cara membangun komunikasi nanti dengan dokter. Nah kemudian, ini masuk ke manajemen sistem, kemudian nih patient practitioner relationship juga. Nah terus kadang yang susahnya itu adalah pasien nggak mau terus terang dengan kondisinya. Nah sekarang emang farmasis pun juga dituntut untuk menggali ya. Sama dokter aja dia nggak mau terus terang. Terus tambah lagi dokter sibuk. Nah interpraktisi tadi juga dengan perawat. Itu juga harus komunikasinya juga dibangun lebih baik lagi. Kemudian ada lagi di sini patient care essential steps. Jadi SOAP ya, SOAP namanya. Kalau kita lihat ini kondisi pasien gimana, terus sampai ke manajemen pasien ini gimana. Karena pasien, anggaplah ada sekelompok pasien dengan diagnosis penyakit yang sama, manajemen terapinya itu bisa saja berbeda. Ya kan? Kenapa bisa berbeda? Pertama, umur. Nah, umur aja kan, pasien anak, anggaplah misalnya demam. Penyakit bukan demam itu simptom ya, gejalanya demam. Perlakuannya antara pasien anak, pasien hamil, pasien geriatri, orang tua, pasti berbeda.
Nah, itu dia. Jadi memang satu diagnosis tidak akan bisa digunakan manajemen terapinya sama untuk semua pasien, beda. Nah, kemudian ini practice management system tadi lanjutannya aja. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada profesi farmasi bukan versus sih, dan profesi kesehatan lainnya. Ini di sini bedanya apa? Boleh dilihat-lihat. Jadi yang akan intercorrelate nanti yang akan bersisipan itu ada dokter umum, primary care. Kemudian untuk nutritionist, dietitian kan. Kemudian ada perawat spesialis. Kemudian ada terapis, fisioterapis. Nah, di sini ada nih, sisipannya ada di sini. Di mana? Kalau untuk primary care ini, dia mencatat dan kemudian menganalisis gejala, kemudian menetapkan diagnosis, kemudian ngasih obat, ngasih resep. Nah, itu di primary care. Nah, ini ada lagi nih untuk nutrition, dietitian. Ini nutrisi asesmennya apa, kemudian gimana cara intake makanannya gimana, kemudian dimonitor makanannya habis atau enggak gitu, muntah atau tidak misalnya kan. Nah, kemudian untuk perawat spesialis, yang saya tahu Indonesia perawat spesialis itu di anestesi yang saya tahu. Nah, itu. Kemudian di sini ada fisioterapis juga lah ya, ada. Ini untuk di luar negeri. Kalau di Indonesia memang tidak bisa dikatakan yang sama, paling primary care-nya ya. Primary care sama lanjutan secondary care-nya sama. Cuma yang agak susah untuk menempatkan diri di posisi masing-masing itu seperti apoteker, itu susah itu. Karena kadang jobnya udah diambil sama perawat, kemudian dokter udah ngambil aja nih ini resepnya, saya mau resepnya ini, obatnya yang dikasih ini. Nah, gimana akhirnya ya bentrok lah antar profesi ini. Caranya bagaimana? Kita ada untungnya ada prosedur administrasi dan perundang-undangan. Nah, di sanalah dibatasi ruang kerjanya siapa. Farmasi kerjanya cuma ini saja, dokter kerjanya cuma itu saja, perawat kerjanya cuma yang ini misalnya. Jadi undang-undang yang membatasi ya. Kemudian kita lanjut. Ini ada di biro, nanti bisa lihat saja. Nah, di sini ada 5 langkah untuk proses manajemen pasien ya, manajemen terapi pasien. Pertama ini kalau kita kenal SOAP, subjektif, objektif, planning, action, planning, ya itu SOAP namanya. Nah, ini dia. Pertama, mengumpulkan data pasien. Semua datanya, data demografi, sosiodemografi, itu data sosiodemografi itu adalah nama pasien siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa, jadi latar belakang sosialnya apa. Nah, itu untuk sosiodemografi, tinggalnya di mana, kemudian ada ya itu untuk subjektif ya, hal-hal yang berkaitan dengan pasien. Kemudian assessing collecting data to identify problems. Nah, dari data sosiodemografik ini terus satu lagi, masuknya karena apa? Pasiennya sakit dengan keluhan apa? Itu juga masuk nanti. Kemudian dari data-data awal inilah physician, berarti dokter akan mengacu dan membuat diagnosa awal apa. Nah, sampai di sini kita nggak tahu-tahu ya, karena ini kerjaannya dokter. Tapi yang namanya data-data subjek itu akan tertulis di data rekam medis, harus. Kemudian creating an individual care plans that is evidence-based and cost-effective. Nah, ini baru ini. Jadi ada rencana pengobatan, rencana terapi yang efektif dan cost efektif. Efektif artinya apa? Pasiennya sembuh, ya kan? Cost efektif artinya apa? Sembuh dengan biaya minimal.
Nih, saya mau lempar pertanyaan. Ini kalau seandainya Ananda sekalian ini sakit, yang dipikirkan dulu sembuh atau sembuh dengan biaya minimal. Yang pilihannya A, yang sembuh, saya nggak peduli biayanya, yang penting saya sembuh. Raise hand, saya mau coba hitung. Yang penting sembuh dulu Bu, biaya ntar-ntar aja, karena saya punya asuransi. Belum ada? Ada nih, Julia Indri berani raise hand. Kemudian ada lagi? Nah, kalau sekarang nih saya yang maunya sembuh terus dengan biaya minimal. Ada nggak? Nah, sekarang banyak yang raise hand. Banyak raise hand. Nah, akhirnya apa? Dapat disimpulkan ya, farmakoekonomi adalah ilmu yang sangat-sangat penting di sekarang ini dan ke depannya. Karena kita mikirin duit juga ya. Nah, itu. Terus creating an individualized care plan that is evidence based and cost effective udah. Kemudian implementing care plan. Kalau udah dapat kan, oke, manajemen terapi yang cocok untuk pasien A adalah yang paling gampang adalah demam aja ya, simptomnya demam. Cukup paracetamol 500 mg. Ternyata untuk pasien B tidak. Yang efektif dan hemat untuk pasien B adalah paracetamol 650 mg. Nah, itulah decision ya. Akhirnya mana yang paling efektif dan mana yang paling cost efektif. Kemudian terakhir adalah monitoring pasien. Sembuh nggak? Kemudian kalau sembuh, berapa lama si pasien ini sembuh? Karena pasien itu pengobatan sekarang prinsipnya adalah personalized medicine. Kesembuhan pasien A dan B belum tentu sama ya. Misalnya pasien A minum obat demam, minum obat paracetamol 500 mg langsung sembuh. Ternyata pasien B enggak, minum paracetamol 500 mg udah 3 kali dosis baru sembuh, baru lumayan ya berkurang demamnya. Jadi beda. Nah, inilah namanya prinsip personalized medicine. Nah, di sini ini prinsip nanti nih cukup diketahui saja ya. Di tahun depan kita akan ketemu, kita akan kupas ini. Improve patient experience, reduce cost, improve population health. Sekarang saya mau bicara tentang Indonesia. Ini menurut Ananda sekalian ini, nanti saya tanya ya, saya pilih aja siapa yang mau berpendapat. Ada yang kenal health literasi nggak? Literasi kesehatan. Nah, ini saya mau nanya Aisyah Alfa Zafirah ini. Aisyah, pernah dengar health literasi? Belum. Belum, oke, belum. Kemudian Haridil Kital. Ya, Bu. Udah pernah dengar health literasi? Belum, Bu. Oke, sekarang saya kurangi pertanyaannya. Cynthia Rahmi Putri, pernah dengar kata literasi? Literasi kalau bahasa Indonesianya. Pernah, Bu. Pernah. Apa itu? Bisa baca? Pernah, Bu. Literasi itu artinya mengerti apa yang dibaca. Nah, kalau literasi kesehatan adalah mengerti tentang apa yang misalnya perintah-perintah ya, tentang SOP dari manajemen kesehatan, baik itu cuci tangan, minum obat, makan yang bergizi, nah itu mengerti dan diamalkan, dilakukan ya. Nah, itu yang namanya health literacy. Nah, sekarang saya mau lanjut lagi. Fanny Dita Zafirah. Iya, Bu. Nih, menurut Fanny literasi orang Indonesia ini besar atau kecil? Tinggi atau rendah? Ini menurut Fanny nih. Tinggi atau rendah? Literasi orang Indonesia. Menurut Fanny rendah, Bu.
Oh, rendah. Minat baca aja kurang ya. Apalagi literasi memahami. Nah, di sana. Sedangkan literasi saja rendah, apalagi literasi kesehatan. Makanya hoax itu gampang sekali tuh masuk di WA, udah di-share aja tanpa ada di cross-check dulu. Nah, itu saya juga, ini kan mahasiswa nih, udah dewasa lah ya, dewasa muda. Jangan gampang sekali percaya dengan hoax, baca kebenarannya, cross-check dengan lembaga resmi yang memang menangani kasus, atau kalau untuk kesehatan adalah penyakit yang penyakit tertentu, misalnya COVID lah ya. Ini paling banyak hoaxnya sekarang COVID ini. Nah, sekarang kita lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Boleh nanti di kolom chat. Di sini ada pharmacy care, apa nih? Saya lanjut aja ya. Apa sih pentingnya pharmacy care? Pentingnya farmasi apa? Nah, ini. Pertama, fokusnya ke pengobatan. Yang kedua adalah informasi tentang obat. Nah, dua itu. Pengobatan adalah cocok nggak obat ini, tepat nggak obat A untuk pasien B, tepat nggak dengan kondisinya. Nah, nanti kita di farmakoterapi ada praktikumnya juga kan ya. Hafizatul Akrami ada praktikumnya kan? Iya, ada, Bu. Nanti di praktikum kita akan bermain dengan kasus nanti. Nah, kemudian lanjut kita ke slide berikutnya. Isu terkait lingkungan. Ini ada di sini nih, Bu. Ini bahasanya susah sekali. Quality matrix itu apa? Definable, measurable, kemudian process outcome of the care. Quality matrix. Nah, ini di epidemiologi nih semuanya untuk pengukuran-pengukuran ini. Kalau di farmakoterapi masih ini aja ya. Kalau data yang harus dicari itu adalah data lab. Itu nanti di Farmakodipiro halaman depan atau halaman terakhir itu ada data lab normal. Nanti itu bisa jadi acuan. Misalnya gula darah normal berapa, kemudian gula darah 2 jam postprandial itu berapa, gula darah sewaktu itu berapa, kemudian misalnya creatinine clearance itu berapa, kadar hematokrit berapa, ada di Biro ada. Iya, Bang. Range normalnya ada. Kemudian workflow, documentation, information system. Nah, ini adalah tercatat ya, quality control. Semuanya, jadi kan kalau misalnya quality control belajarnya kan do what is written and read what is done. Kan itu. Jadi baca, lakukan apa yang tertulis dan tulis apa yang dilakukan. Kan itu. Kalau quality control. Nah, jadi supaya kenapa harus terdokumentasi? Biar nanti ketika di kemudian hari terjadi kesalahpahaman atau kesalahan, terjadi reaksi yang merugikan, nah itu nanti bisa di-trace salahnya di mana, miskomnya di mana. Nah itu untuk dokumentasi ya. Nah ini documentation, attribution and payment itu untuk farmakoekonomi juga. Di farmakoterapi kita masih belum bahas ya tentang duit-duit, kita masih bahas tentang efeknya, efektif nggak ini pengobatan dan manajemennya. Kemudian ada lagi culture, community, social determinants. Nah, itu juga berpengaruh ya, yang tadi saya bilang, sosiodemografiknya pasien. Misalnya, apa yang pengaruh culture? Makanan orang Makassar, makanan orang Padang, Minang, berbeda dengan makanan orang Sunda. Ya nggak sih? Nah, di sini ada nggak yang ini, yang bukan orang Minang? Halo, iya Bang. Ada nggak yang bukan orang Minang? Abang udah gimana Bang? Nah, kalau makanan Minang lah, berarti saya anggap aja Halo? semuanya orang Minang. Kira-kira yang bikin masalah itu apanya? Iya. Tunggu bentar Bang. Ini ke bawah Bang. Yang sering bikin masalah? Kalorinya Bu. Kalorinya kalau dimakan dikit juga nggak masalah. Misalnya kalau Minyak, dari Bu. satu minyak ya Bu. Kolesterolnya Iya. Bu.
kolesterolnya. Ya kita kan nggak tahu kolesterol, cuma kan kalau saya orang Minang juga, saya lahir di Minang, besar di Minang juga lah ya. Sekali-sekali pergi merantau. Saya memang masih belum bisa memakan kalau sup, saya belum bisa memakan yang minyaknya itu kayak berapa lapis, berapa senti gitu. Saya nggak bisa makan yang seperti itu. Termasuk kalau bikin sop, biasanya saya rebusnya 2 kali. Minyaknya saya buang, kemudian tinggallah yang musi dagingnya aja. Nah itu, terserah mau dibilang saya bukan orang Minang asli atau gimana, terserah. Yang penting saya bisa makannya seperti itu. Kalau terlalu banyak minyak, saya nggak mau, meskipun daun salamnya banyak ya, nggak bisa saya. Kan katanya daun salam bisa untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, balik lagi ke rasa ya. Nah, saya nggak bisa. Kalau misalnya daun salam kan baunya agak aneh dikit kalau terlalu banyak. Nah, itu. Di sini ada nggak yang bisa masak? Atau ada nggak yang nggak bisa masak? Cynthia Nazaria, bisa bikin sop nggak? Sop tulang iga, sop iga. Bisa nggak Sinta? Sinta ya? Nggak bisa? Oh, nggak kedengeran sama saya suaranya. Nah, Alicia, ini apa nih? Fayanson. Ya, Bu. Ya, bisa nggak bikin sup iga? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Nah, bumbu saya juga nggak apa-apa. Saya dulu waktu kuliah juga belum bisa, belum menemukan resep sup iga yang benar, yang bagus, yang enak ya. Bisanya masak setelah punya anak. Terpaksa ya, bisa karena terpaksa. Nah, itu. Saya termasuk kalau ada yang suka makan po nggak? Makanan Vietnam. Tahu nggak? Ada yang tahu? Ilham siapa nih? Salitra. Ilham. Ya, Bu. Pernah makan po Vietnam nggak? Pernah, Bu. Konro Makassar, coto, sup konro, kemudian belum pernah juga. Oh, itu minyaknya luar biasa itu ya. Tapi kalau po itu saya sukanya karena minyaknya nggak terlalu banyak. Nah, kalau yang konro itu yang makanan Makassar itu, waduh, benar-benar lah. Habisnya malam nih karena saya udah di atas 35 tahun, saya merasa malamnya saya perlu simvastatin. Kolesterolnya luar biasa. Nah, ini Alicia Fayanson ini apa ini? Apa arti namanya ini? Panggilannya apa? Panggilannya bisa panggil Cia, Bu. Arti Cia. Iya, terus Fa itu apa? Saya mikirnya ini dari Belanda ini, Alicia Van Jansson gitu. Nama orang tua, Bu. Fa jadi nama keluarga. Oh iya, saya mikirnya kan pakai Van gitu kan. Terus ini untuk culture, community, social determinant itu ada hubungannya. Nanti di biofarmasetik ini kan di lain lagi. Jadi ada asetilator kuat, asetilator lemah. Nah, hubungannya ke sana. Jadi kalau orang-orang dengan misalnya anggaplah ya orang-orang Afrika, Mesir, Turki, nah itu kan dagingnya itu luar biasa itu makanannya. Beda dengan misalnya orang kita yang asetilator atau orang Jepang yang emang genetiknya asetilatornya itu nggak terlalu kuat. Nah itu pengobatan pun berbeda. Nah itu nanti di biofarmasetik belajarnya. Oke, kita lanjut. Nah di sini ada workflow documentation information system. Nah, saya akan jelaskan di sini International Classification of Disease, ICD. ICD ini bukunya bisa diakses online. Jadi misalnya penyakitnya adalah diagnosa penyakitnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipenya banyak ya. Ada tipe 1 yang tergantung insulin, tipe 2 tidak tergantung insulin, ada gestasional diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Ada pula diabetes insipidus, itu bukan masuk ya diabetes mellitus. Jadi ICD ini nanti kode penomoran. Nah di sini, coding for medical procedure encounters. Nah ini dia ada katanya buku ICD 11.
kalau untuk di 2018. Tapi kalau untuk diagnosis itu ICD-10, ICD-10. Nah, lanjutannya adalah ICD-11. Nah, di sini ada SNOMED, CT. Nah, kita nggak begitu ya. Kalau untuk di farmakoterapi yang penting adalah ICD. Yang lain-lainnya palingan di sini current prosedur terminologi nanti adalah, tapi itu sedikit. Di setiap bab akan dijelaskan itu ini terminologi ini apa akan dijelaskan. Jadi saya berharap nanti download farmakoterapi di Piro. Setiap ada pertemuannya nanti garis bawahi stabilo highlight apa yang penting. Nanti kata-kata yang tidak mengerti tanyakan kepada dosen pengampu waktu perkuliahan. Oke, lanjut. Ini nanti bisa dicek sendiri. Ini juga SOAP yang tadi saya bilang subjektif, objektifnya tujuannya apa, asesmennya apa, rencananya apa, kemudian plan. Kemudian setelah semuanya dikerjakan, didokumentasikan. Ini yang harus didokumentasikan. Keluhan pasien, riwayat penyakit yang sebelumnya, riwayat pengobatan sebelumnya, data sosial, data keluarga, kemudian dia satu lagi ini, pekerjaannya apa, dia masuk pakai asuransi kah atau pasien umum, nah itu juga. Pemeriksaan fisik, baru nanti plannya apa itu dari dokter yang memberikan. Nah ini tadi kita sudah bahas apa itu health literacy, capability, kemampuan untuk memperoleh dan memahami informasi yang berkaitan dengan kesehatan dasar. Jadi misalnya yang paling dasar adalah bagaimana cara mencuci tangan yang baik, kemudian bagaimana penata laksanaan demam. Nah itu kan yang paling umum. Diharapkan udah tahu lah, kalau seandainya mahasiswa farmasi itu udah harus tahu itu. Yang dasar tuh udah tahu. Kemudian kompetensi. Maksudnya di sini kompetensi farmasi. S1 ya, S1 farmasi itu sampai mana saja. Nah, di sini ada terapi yang aman. Pertama, obatnya harus IBM. Harus yang sudah terbukti keamanannya, kemudian semuanya terdokumentasi, kemudian ini hubungannya adalah farmakokinetik, farmakodinamik, dan farmakogenetik. Farmakokinetik tadi interaksi obat-obat ya, interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan, kemudian interaksi obat dengan sistem fisiologi tubuh, interaksi obat dengan pasien, nah itu di farmakokinetik, farmakodinamik. Kalau farmakodinamik adalah absorpsi, metabolisme, ekskresi ya, distribusi, ADME. Absorpsi, distribusi, metabolisme, kemudian ekskresi. Farmakokinetik, interaksi obat-obat, obat dan non-obat. Farmakogenetik, tadi saya sudah singgung, untuk culture ya, orang Jepang sama orang Afrika itu beda. Untuk gennya, ada N-asetilatornya, berbeda. Jepang atau orang-orang yang biasanya makannya banyak di rumput-rumputan ya, rumput-rumputan. Makanan raw food, makanan apa sih istilahnya? Sayur-sayuran. Atau yang mentah-mentah, itu gennya akan berbeda dengan orang yang emang kebiasaannya itu adalah makan daging. Nah, itu akan beda genetiknya. Yang paling gampang tadi saya bilang N-acetilnya itu beda. Oke, nah itu. Ini saya langsung aja, ini semuanya. Ini ada lagi palliative care. Sera Afdalanita. Dengar saya ya. Mute, tolong di-unmute dulu. Nah, pernah dengar kata-kata paliatif nggak? Belum. Oke, Nurul Fadila, udah pernah dengar kata-kata paliatif? Belum, Bu. Belum, oke. Paliatif adalah terapi yang cuma untuk untuk mempertahankan hidup aja lagi. Karena dia udah sampai di batas akhir suatu penyakit.
Jadi bagaimana terapi paliatif itu, kalau bahasa Minangnya manyanang-nyanangan hati. Nah, itulah paliatif care. Pada kasus apa? Kanker. Banyaknya. Terapi paliatif ini. Jadi ya paling rasa sakitnya dikurangi, yang seperti itu saja lagi. Nah, itulah yang terapi paliatif ya. Katanya mengurangi penderitaan. Nah, nanti kalau onkologi nanti semester berapa ya? Farmakoterapi onkologi kanker itu ada, paliatif masuk itu nanti di sana. Nah, tapi bukan di sekarang. Nah, terus ini lagi ilmu yang terkait ada farmakoepidemiologi. Farmakoepidemiologi itu cakupannya luas ya, sosial. Kemudian clinical toxicology. Toksikologi klinis. Apa itu clinical toxicology? Toksik ya, racun ya. Racun itu bukan berarti obat saja, tapi kondisi yang membahayakan dalam klinis. Klinis itu apa? Perawatan. Nah itu, jadi bahasanya kita kan berdasarkan bahasa dulu lah. Kondisi membahayakan dalam masa rawatan, clinical toxicology, klinis. Oke, ada pertanyaan? Angelica Maisha Nahda. Ya, Bu. Ini bahas apa pronouns namanya gimana yang benarnya, saya mau tahu. Angel, Bu. Apa Angel apa? Coba nama full name-nya gimana? Angelica Maisyanahda, Bu. Oke, Angelica ya, berarti bukan Angelica ya. Saya bacanya Indonesia banget gitu. Nah, gimana kira ada pertanyaan Angel? Sejauh ini belum, Bu. Sejauh ini belum karena pendahuluan. Oke, saya lanjut ya. Ini subtopik kita nanti untuk farmakoterapi diantaranya adalah demam. Demam itu bisa sakit kepala, kemudian pain itu ya nggak cuma di kepala aja ya, di seluruh tubuh bisa terjadi pain. Kemudian mata, kulit, mulut, batuk. Batuk aja ada macam-macamnya ya. Batuk produktif dan non produktif. Nah, nanti di saluran nafas dengan saya nanti. Kemudian rinitis alergi. Rinitis alergi itu juga di saluran nafas nanti dan lain sebagainya. Ini ada travel health, telinga, kardiovaskular, renal disease. Ini renal, kardiovaskular, THT. Nah, itu kan lain lagi ya, subtop mata pelajarannya, mata kuliahnya. Nah, travel health. Saya mau ini ya mahasiswa sekarang ini raise hand nanti siapa yang suka traveling. Coba raise hand. Saya mau lihat berapa orang. Yang suka jalan-jalan siapa? Cuma 2, berapa orang nih? 4. Yang suka jalan-jalan? Dikit ya. Dari 60-an cuma berapa orang gitu yang suka jalan-jalan. Oke, boleh turun tangan lagi. Nah, saya mau nanya, yang pernah jalan-jalan keluar dari provinsi? Keluar dari provinsi domisili. Nah, kok sekarang banyak ya? Berarti jalan-jalan karena terpaksa banyaknya ini. Kalau tadi hobi jalan-jalan dikit, nah sekarang yang udah pernah jalan keluar provinsi banyak. Berarti kan ya perjalanannya karena terpaksa ya. Oke, lanjut pertanyaan saya lagi, ini raise hand lagi ya. Yang sudah pernah jalan keluar dari Indonesia lah. Oke, ada ternyata. Nah, berarti udah dapatlah gambaran sama saya kan. Ini kemungkinan ada yang ragu untuk bilang untuk raise hand, saya suka jalan-jalan. Nah, ini apa ini? Oke. Saya sendiri suka jalan-jalan. Jalan-jalan kemana saja yang bikin otak saya sehat lah. Travel health. Tapi sepanjang jalan itu kita perlu bawa obat-obatan yang mungkin ya. Yang apa yang diperlukan kira-kira. Kita harus mengenali pertama
apa saja yang akan kita lalui, kemudian tempat yang akan kita tuju. Travel health. Nah itu, karena gini, saya pernah jalan-jalan dari negara dengan waktu itu -5, saya harus pergi ke negara dengan suhu 37 derajat, dari -5 ke 37 derajat. Nah itu mengerikan loh. Nyampe yang di negara 37 derajat itu, saya seperti orang, kata bahasa Minangnya, dek sampu. Dengan jaket yang tebal, sepatu boot yang luar biasa beratnya, kemudian nyampe di negara iklim tropis yang cuacanya panas. Nah itu jaket dan boot saja itu dan sarung tangan itu udah satu koper sendiri. Karena beratnya luar biasa. Nah itu juga biasanya harus diperhitungkan. Saya hobi jalan-jalan, saya pernah tinggal di negara yang -10, -5 pernah. Kemudian berada di negara yang -40 juga, plus ya, yang derajatnya 40 derajat, itu yang luar biasa panasnya, tapi angin yang bikin kulit kering, udah pernah. Jadi kalau ada yang mau yang mau nanya-nanya tentang jalan-jalan, boleh dengan saya juga. Selain farmakoterapi, saya open untuk bikin itinerary jalan-jalan. Nah, mana rute yang paling bagus? Misalnya kalau dari sini kita mau ke Brazil, kita lewat negara mana, transit di mana misalnya, ke Brazil ya. Misalnya ya, saya belum pernah ke Brazil kok. Nah, oke. Ada pertanyaan di sini? Nah, ini ada tugas nih. Please read your summary of this topic di iLearn ya. Gak usah panjang-panjang. Ini nanti saya kasih nih nanti resumenya, nanti PPT-nya, bikin dalam Word, dalam bahasa Indonesia, ya. Oke. Nah, gampang kok nanti saya tinggal masukin, saya compile semuanya di Excel jawabannya, kemudian cari kecocokannya siapa gitu kan. Misalnya BP 1 sampai 5 atau wah kok cocok ya, precisely kata-katanya. Nah, ini contek-mencontek, copy paste. Nah, itu saya compile aja semuanya. Kemudian running analisis thread, nah keluar tuh siapa yang kemiripan sekian persen ketahuan. Oke, dah itu. Jangan lupa ya, bikin summary-nya di iLearn saja. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Saya stop share ya. Ada pertanyaan?